Pihak masyarakat mengungkap dokumen ijazah Jokowi, apakah memperolehnya dari UGM secara sah atau tidak. Karena upaya untuk menutup jalan, menutup hak masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran ijazah itu, kita lihat dari sikap Jokowi sendiri yang tidak mau terbuka. Kemudian badan-badan publik seperti sudah dibawa ke KIP seperti KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, UGM sendiri, bahkan Polda Metro Jaya, semua sikapnya sama, mengunci ini semua. Nah, karena mereka semua mengunci, maka Bon Jovi berpikir ini harus dibongkar pada bagian hulunya, yaitu meminta puluhan dokumen pada Fakultas Kehutanan UGM, mulai dari saat Jokowi mendaftar, pada saat masa dia kuliah di semester 1, semester 2, semester 3, sampai dia KKN, bahkan sampai dia mendapatkan ijazah S1 Kehutanan UGM. Dengan cara mengungkap ini dari bagian hulu, ini untuk mengantisipasi kalau proses pidana ini kandas di tengah jalan, termasuk apa yang terjadi kemarin kita lihat dengan Rismon, Egy Sujana dan lain-lain. Itu sinyal-sinyal ini akan dikandaskan di tengah jalan. Maka upaya Bon Jovi melalui apa yang dikatakan Pak Lukas tadi, melalui pendekatan akademis, yaitu meminta UGM harus membuka termasuk 505 dokumen yang saat ini disita oleh Polda Metro Jaya tanpa alasan yang jelas. Itu Bon Jovi mensinyalir itu bagian daripada upaya Jokowi, UGM dan Polri terjadi konspirasi untuk menutup-nutupi hak Bon Jovi untuk mengetahui jejak perjalanan kuliah Jokowi di UGM. Jadi ini memang pekerjaan besar. Dengan putusan KIP atau KIP dengan skor 4-0, ini langkah awal bagi Bon Jovi untuk mengejar lebih jauh. Ya, Bon Jovi akan meminta supaya UGM segera setelah putusan kemarin menyatakan bahwa ijazah Jokowi berikut lampiran-lampiran semua merupakan dokumen yang terbuka dan menjadi hak publik untuk mengetahui, maka Bon Jovi akan meminta Polda Metro Jaya melalui UGM pinjam itu dokumen 502 itu supaya bisa kita lihat. Karena dengan perkara ini kelihatan seperti berlarut-larut, UGM dengan 502 dokumen yang di tangan Polda itu berusaha untuk bersembunyi di situ. Jadi Polda Metro Jaya ini dijadikan bunker untuk mereka bersembunyi. 502 dokumen itu akan dikunci selama proses penyidikan pencemaran nama baik ini tidak selesai. Bayangkan 502 dokumen itu dokumen yang tidak ada hubungan dengan pencemaran nama baik Jokowi. Penyidikan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya itu kesannya seperti penyidikan tentang dugaan ijazah palsu. Kalau penyidikannya tentang dugaan ijazah palsu, maka 505 dokumen itu beralasan untuk disita. Dengan disitanya 505 dokumen itu berarti 505 dokumen ini posisinya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Entah pertanyaannya siapa yang melakukan kejahatan? Apakah Jokowi atau para tersangka? Jelas bukan para tersangka. Kemudian apakah 505 dokumen itu merupakan hasil dari kejahatan? Dua pertanyaan ini harus dijawab oleh penyidik dan juga harus dijawab oleh UGM. Dan ini kita baca sebagai persekongkolan antara UGM dengan Polri, mungkin juga Jokowi ada di dalamnya untuk menutup-nutupi itu. Sehingga Bon Jovi sudah mengagendakan segera setelah ini, mungkin setelah Lebaran, akan mendatangi Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi supaya menghidupkan kembali Satgas Penertiban Ijazah Palsu di kalangan pejabat publik yang waktu itu sudah digagas dan sudah mulai dilakukan oleh Menpan RB Pak Yudi Krisnadi. Tetapi badan ini pun tidak jalan. Padahal tahun 2017 sampai tahun 2021 itu ada 21 satgas yang didirikan oleh Jokowi, semua dengan Kepres dan Perpres. Tetapi mengapa satgas khusus mengenai penertiban ijazah palsu ini tidak ada Kepres dan tidak ada Perpres? Ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa lembaga ini tidak jalan hanya karena memang Jokowi sendiri tidak mau mendorong, tidak punya kemauan baik untuk mendorong lembaga ini jalan. Padahal
persoalan ijazah palsu di kalangan pejabat publik di Indonesia pada tahun 2006 itu sebuah lembaga survei menemukan bahwa 60% pejabat publik, khusus terutama bagi yang mendapatkan jabatan melalui pilkada, melalui pemilu, itu berijazah palsu. Tetapi pemberantasan ijazah palsu ini tidak jalan sama sekali. Tahun 2017 ketika Yudi Krisnadi dan selaku menteri mulai menggagas bersama Menteri Pendidikan Menristek Dikti, waktu itu Pak Nasir sudah mulai melakukan tindakan termasuk masuk ke kampus-kampus, menutup sejumlah universitas karena jual beli ijazah. Tetapi itu pun tidak ada yang jalan. Bahkan Menteri Yudi sampai di reshuffle, ya. Proyek ini tidak jalan. Kita duga ini kaitannya dengan ketakutan dari petinggi-petinggi yang selama ini doyan menggunakan gelar tetapi ijazahnya tidak ada. Nah, jadi masalah ijazah palsu ini adalah masalah yang sangat serius bagi aparat penyelenggara negara kita. Kalau kita hubungkan dengan begitu merosotnya pelayanan publik, begitu merosotnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kalangan pejabat publik ini, salah satu sebabnya adalah ijazah palsu, ya, menggunakan gelar berderet-deret padahal sekolahnya tidak jelas. Ini yang membuat upaya pemerintah untuk menertibkan ijazah palsu ini sampai sekarang tidak jalan. Maka Bon Jovi dan LSM dan tokoh-tokoh yang ada di sini ini setelah Lebaran akan mendorong supaya pemerintah menghidupkan kembali Satgas ini, dan supaya kalau perlu DPR juga harus bersuara dan bergerak. Karena selama ini kita bongkar tentang ijazah palsu, apalagi ijazah Jokowi ini, DPR diam. Bahkan masyarakat menilai jangan-jangan 60% itu yang ijazah palsu itu juga ada di Senayan. Nah, ini yang menjadi pekerjaan besar, ya. Kalau kita mau perbaiki penyelenggara negara kita ini, maka salah satu pekerjaan kita adalah selesaikan masalah ijazah. Dan partai politik ini kan adalah pintu pertama. Harusnya clear dulu di partai, kemudian clear di KPU, setelah itu clear di TPS. Tetapi selama ini baik partai politik, KPU sepertinya dikendalikan oleh mafia ijazah palsu. Ketika masyarakat melapor ijazah palsu, maka mafia ini sudah amankan KPU, sudah amankan perguruan tinggi yang akan didatangi dan ditanya ijazah ini benar atau tidak. Karena soal ijazah ini banyak lubangnya. Begitu dinyatakan sebagai asli, belum tentu dia sah. Karena dia asli tapi dia aspal. Asli tapi palsu. Diterbitkan dulu tahun 70-an, 75, 76, 77 di Jakarta ini banyak universitas swasta jual beli ijazah. Ijazahnya dikeluarkan secara resmi oleh universitas yang bersangkutan, tetapi orang ini ternyata tidak pernah kuliah. Itulah yang disebut ijazah aspal. Jadi ijazah Jokowi ini kalau besok dinyatakan asli, belum tentu sah. Nah, pekerjaan kita selanjutnya setelah dinyatakan sah pun, persoalan ijazah Jokowi belum selesai. Akan diuji lagi sah atau tidak. Dan salah satu pintu masuk adalah melalui apa yang sudah dilakukan Bon Jovi dengan skor sudah 4-0. Saya kira sementara di situ saja dulu. Masuk ke Bang Jimmy dulu supaya